Besok itu adalah kita ingin melakukan pengumpulan potensi trainer supaya bisa kita bedah modul kembali, karena misalnya Habib Al-Kartini sudah memberikan materi itu nanti beliau siapkan untuk kita, boleh kita bedah modulnya. Siapa yang berpotensi dan menginginkan menjadi trainer, karena BIMTEK ini BIMTEK TOT Saksi, mendidik training untuk mendidik trainer. Nah, ini sudah cukup hanya 1 hari. Setelah itu kita akan lakukan follow up, dan saya berharap posko ini akan jadi tempat kita untuk follow up. Itu trainer itu kita akan lakukan simulasi sehingga trainer ini akan 1 menjadi 5 menjadi 10 dan menjadi 100. Jadi kita berharap besok itu memang menjadi pentolan-pentolan Jogja. Jadi kita gerak Robi cepat untuk melakukan bibliotek yang seragam dan sederhana. Terima kasih. Bang, silakan mendaftar untuk mau Jumat. Masih ada kesempatan. Tanya lah. Bang, saya ada 2 pertanyaan, Bang. Pertama gini, sewaktu di TPS ada pemilih dia tidak masuk DPT. Nama saya Suhainer, Bang. Dari MSI. Kami ada 2 pertanyaan, Bang. Pertama, orang ini tidak masuk DPT, tapi untuk presiden dia berhak dong, karena dia bukan warga setempat, punya KTP WNI kan. Nah, itu bagaimana kita sebagai relawan untuk antisipasi seperti itu? Kedua, relawan-relawan yang akan diturunkan di lapangan, apakah dapat ID? Itu aja, Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Al-Kartini yang melengkapi. Yang pertama, memang boleh orang dari Jogja boleh, tapi ada jamnya. Jam 12 baru boleh namanya pemilih tambahan itu. Tapi dia harus menggunakan surat pindah itu. Dia bawa surat, tanpa surat tidak bisa. Kalau KTP aja, Nggak bisa. Dia harus ada bawa surat itu. Dan surat itu kalau mau betul itu adalah 1 hari sebelum pencoblosan dia sudah lapor kepada KPPS. Maka dicatat KPPS. Kenapa? Ini untuk menghitung betul cukup atau tidak kertas suara. Karena kertas suara itu 300 khusus untuk yang terdaftar di DPT yang bersangkutan. Nah, kalau nanti terbanyak sekonyong-konyong banyak yang datang, kan artinya tidak tersedia kertas suara. Oleh karenanya itulah maka 1 hari sebelumnya bisa TPS itu meminjam atau meminta kepada TPS yang ada bersebelahnya. Jadi tidak bisa seketika ya. Kalau dia seketika, usir dia. Foto dia, laporkan dia, ributkan itu. kalau dia pendukung kita, Bang. Walaupun pendukung kita nggak boleh, harus ngerti. Berlaku jujur itu juga pada diri kita. Jadi yang kedua masalah surat anak itu nanti untuk relawan-relawan itu akan dibuat ya berdasarkan nanti tadi kalau terdaftar tadi, makanya didaftar melalui apanya simpul-simpul tadi nanti akan dikeluarkan. Bahkan bisa simpul sendiri membuat sendiri nanti seperti itu. Semakin banyak membuat simpul-simpul sendiri itu semakin bagus, semakin takut juga KPPS-nya untuk berlaku curang. Oke. Saya tambahkan ya. Al-Kartini ya, berdiri. Hari Jumat Ya Jumat. Nanti jam 1 ada sesi gelombang 2. Nah, yang itu. berikutnya Ini ya. orang lain lagi. Ya. Awas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya datang hari ini juga diundang oleh Parita untuk mengadakan BIMTEK besok sekalian. Ini menarik sebelum pindah, sebelum pindah ke topik. Tadi masalah KK dan sebagainya itu. Sebenarnya sampai saat ini PKPU itu sudah melanggar undang-undang. Aku susah kalau Undang-undang nomor 7 itu bahwa yang berhak untuk mengambil pemilih pemilu adalah usia 17 tahun atau TNI atau Indonesia pensiun ya, pensiun itu yang mempunyai KTP elektronik. Itu jelas KTP elektronik. Ya. Kemudian tahun 2016 itu digugat ke MK. Misalnya nomor 20 tahun 2016 boleh menggunakan yang tidak mempunyai KTP elektronik, ya kan? Itu boleh menggunakan suket. Cuma disalahpahami, dianggap surat keterangan lurah, bukan itu. Yang dimaksud suket itu adalah surat keterangan rekam KTP. Bahwa dia sudah mendaftarkan. Bisa dipakai. Ya kan? Tetapi di PKPU sampai yang terakhir itu boleh menggunakan KK. Lebih parah lagi dari KTP ada fotonya.
Ini insya Allah dalam proses kita akan masalahkan, ya kan, supaya itu tidak digunakan oleh pendatang-pendatang haram. Dan sekarang Dukcapil sendiri memfasilitasi bahwa kita bisa ngeprint KK sendiri. Jadi Bapak mau 100 KK hari ini print bisa. Seharusnya kan tidak begitu. Ya kan? Nah itu yang berbahaya. Makanya itu salah satu yang kita antisipasi dengan bagian hukum. Ya kan? Banyak sekarang ini yang berpikir soal saksi TPS. Di mana-mana bintang saksi TPS. Padahal permasalahannya yang paling berat, paling harus dijaga itu adalah di kecamatan. Iya. Karena disitulah dirubahnya angka-angka itu. Dalam perjalanan juga demikian. Dalam perjalanan makanya nanti kita harus siapkan geng motor awal untuk mengawal. Karena di kecamatan itu maksimal 10 hari, bukan 1 hari. Bagaimana relawan ini membentuk tim untuk menjaga Tim militan. 10 hari di situ. 10 hari. Nah, itulah tugas direktorat kami yang dipercayakan pada kami oleh Pak Tafsir, yaitu sebagai relawan pengawal dan pengaman dan pengawal Suara. Tapi di situ kita sudah gabung 3 orang, termasuk intimidasi dan sebagainya. Nanti di Bintek akan dijelaskan orangnya ya kan? Ya. Nah, itu banyak hal seperti DPT dan sebagainya. DPT itu kan sekarang lagi bermasalah. Kami masih ingin mengajukan karena sekitar 54 juta DPT bermasalah. Bayangkan, 10 juta aja masalah. Kita dalam waktu dekat ini, insya Allah kami mau masalahkan untuk mempertanyakan itu. Dan bagaimana juga DPT ini itu NIK-nya tidak diberikan pada partai. Jadi kosong, bahkan tanggal lahirnya tidak ada. Yang sekarang ini. Bagaimana kita bisa cross-check orang ini di mana, ini dan sebagainya. Alasannya untuk perlindungan individu. Kita lagi akan masalahkan juga yang dimaksud perlindungan individu itu untuk umum. Tapi sebagai stakeholder, sebagai pemain kita ini harus kita itu mendapatkan DPT itu, NIK itu. Kalau memang ini aturan dan undang-undang 2019 kenapa berbeda dengan sekarang? Padahal undang-undangnya yang sama. Nah ini informasi aja bahwa banyak hal yang ingin kita masalahkan. Penggunaan KK ini berbahayanya Pak, yaitu digunakan oleh pendatang haram yang sudah jutaan di negara kita ini. Dia hanya menggunakan A5 aja dulu, sekarang pindah delay, ya kan? Yang itu tadi itu pindah tempat lain, hanya menggunakan KK, tidak ada fotonya, kan lebih berbahaya. Ya kan? Oleh sebab itu sebenarnya yang dimaksud pindah itu cabut berkas. Kalau kita mau ganti nomor mobil itu, di sana dicabut, Pindah ke sana. pindah. Baru itu, bukannya terus diumumkan, oke, yang tinggal di Jakarta cukup mendaftar ke kelurahan. Dan bukan begitu. Itulah salah satu yang kita kebobolan 2019. Itu mungkin kita sadari ya. Oke, waktu ya. Sedikit simulasi. Sedikit. Ya, saya tahu hari Jumat ini sedikit. Masih ada waktu. 20 Sedikit menit. simulasi. Kami dulu, saya alhamdulillah dipercaya sebagai penasihat ketua BPN langsung dengan SK. Jadi saya dan mungkin yang dulu bermain 2019, yang kepala divisi anti kecurangan nasional itu saya waktu, ya kan waktu itu. Ya, jadi banyak hal. Coba Bapak bayangkan. 2014 Pak, 2014 nih ya kan? Data KPU yang namanya 46 juta itu golput Pak. Golput itu 46 juta. Belum ya ada hasilnya. Kemudian suara rusak 15 juta. Kalau ditambah berapa ya? Anggap aja 60 juta. 60 juta. 65. Nah, sedangkan 2019 kalau kita bawa ke 2019 dengan masalah yang sama, ya kan? DPT 2019 190 juta, benar nggak? Ya. Dikurangi 60 berapa? 130. 30 bagi 2 65 lebih sedikit kita menang, benar nggak? 2015 ada peristiwa luar biasa di Indonesia ini, apa yang dinamakan 212. Ingat? Ingat, ya. Oke. Itu konon kabarnya 13 juta, benar nggak? Ya. Konon kabarnya. Anggap 11 juta di Monas itu.
Jika satu orang membawa 3 orang, sudah berapa juta itu? 33. Ya, sama yang membawa Pak. 44. 44. Iya, Bawa 4 orang itu baru Monas tuh ya. logikanya benar. Ya kan? Kalau 5 di bawah menang kita tanpa melibatkan seluruh Indonesia. Tapi kenapa kita kalah? Ada 2 hal. Satu, kekurangan. Kedua, ya ada sedikit orang berkhianat di sini. Ya nggak sebutkan, tapi saya tahu. Itu yang buat kita kalah. Ya kan? Lah Anies kenapa menang di Pilkada DKI? Karena kita mengantisipasi awal. Iya. Pemilihan pertama. Ini juga gitu, kita harus mengantisipasi 2019, itulah yang kita harus jaga. Kurang lebih seperti ini. Detailnya insya Allah besok saya akan Bimtek ya. ya. Karena hari Jumat sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.